Apa itu Bani Israel? Jadi Bani Israel ini adalah keturunan Nabi yang Allah utus, ya, yang namanya itu Israel. Atau nama lainnya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Siapa Nabi Yakub ini? Nabi Yakub ini anaknya Nabi Ishak alaihissalam. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Yakub ini itu memiliki 12 anak. Perhatikan, fokus di sini ya. Jadi dari 4 istri dia punya 12 anak. Istri yang pertama namanya itu Ibu Laya. Laya ini merupakan istri sekaligus sepupunya, karena ini adalah anak sulung dari pamannya Nabi Yakub sendiri. Dari Ibu Laya ini, Nabi Yakub alaihissalam, Allah karuniai 6 orang anak. Ada yang namanya Robin, ada yang namanya Sam'un, Levi, ini yang suka nonton Attack on Titan nih, Levi, itu nama Yahudi tuh. Kemudian Yehuda, ada juga Zabulon, ya. Kemudian istri kedua Nabi Yakub ini namanya adalah Rahil. Rahil ini katanya sih yang paling cantik dan paling difavoritkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dari rahim Rahil ini lahir 2 anak, namanya Nabi Yusuf alaihissalam yang paling ganteng sedunia, dan adiknya yang namanya Bunyamin atau Benjamin. Yang ketiga, istri ketiga ini namanya Zalfah. Zalfah ini melahirkan 2, Jad dan Asir. Dan yang terakhir, yang keempat, istrinya bernama Balhah. Dan Balhah ini punya 2 anak juga nih. Anak pertama namanya Dan, sementara anak kedua namanya Neftali. Makanya banyak orang-orang Israel namanya tuh Neftali. Contohnya Neftali Bennett, ya, mantan Perdana Menteri Israel yang gagal kemarin tuh. Jadi itulah 12 anak Nabi Yakub atau Nabi Israel yang kelak bertransformasi menjadi 12 suku Bani Israel. Jelas sampai sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa agama Nabi Yakub dan ke-12 anaknya saat itu? Apakah Yahudi? Bukan. Karena Yahudi itu agama yang muncul itu sekitar 900 tahun setelah wafatnya Nabi Yakub alaihissalam. Terus apa agamanya Nabi Yakub alaihissalam? Ya, sama dengan agama bapaknya. Siapa bapaknya? Nabi Ishak alaihissalam. Apa agamanya Nabi Ishak alaihissalam? Sama dengan agama kakaknya, abangnya. Siapa nama abangnya? Nabi Ismail alaihissalam. Apa agama Nabi Ismail? Sama dengan agama ayahnya. Siapa ayahnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pertanyaannya adalah, apa agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah Yahudi atau Nasrani? Nggak mungkin. Kenapa? Karena saat itu belum ada agama Yahudi. Agama Yahudi itu muncul 1000 tahun lebih setelah wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan 9 abad setelah wafatnya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi apa agamanya? Yang pasti bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Loh, kok tahu? Dasarnya apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 140 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul antum a'lamu amillah wa man adzlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Di ayat ini Allah tantang loh. Allah tantang orang Yahudi melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Kalian berani mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anak keturunannya itu beragama Yahudi, beragama Nasrani. Allah tantang itu. Wahai Muhammad, bilang ke orang Yahudi itu, apakah kalian mengaku lebih memahami hal ini dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak bisa. Dan itu pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika ini sifatnya itu menafikan. Kalian nggak usah tahu deh, nggak usah tahu tentang agama Nabi Ibrahim dan anak keturunannya. Lah, terus apa agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Sudah ada jawabannya dalam surat Ali Imran ayat ke-67. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi jelas ya, agama Ibrahim yang juga dianut oleh anak-anak keturunannya ya Islam. Adapun agama Yahudi ini baru muncul ribuan tahun setelah Nabi Ibrahim wafat, teman-teman. Ya, 9 abad setelah Nabi Yakub, cicitnya Nabi Ibrahim itu wafat. Jadi jauh dibanding agama Islam. Dan memang awalnya agama sempalan yang bernama Yahudi ini, ya, yang diambil dari nama anaknya Nabi Yakub itu hanya dianut oleh keturunannya Nabi Yakub atau yang disebut dengan Bani Israel, 12 suku Bani Israel. Agama ini sudah melenceng dari fitrahnya, dari agama Islam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus lagi nabi-nabi lain, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi wassalam. Semua Allah utus untuk menyadarkan Bani Israel dan mengembalikan mereka kepada tauhid, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kembali ke agama Islam. Bukannya disambut,
bukannya diikuti, ditaati, didengar, Bani Israel ini nih malah membunuhi para nabi. Bahkan puncaknya, parahnya, Bani Israel ini, orang-orang Yahudi ini, memfitnah Nabi Isa alaihissalam. Apa fitnahannya? Mohon maaf ya. Nabi Isa ini dianggap sebagai anak zina. Astagfirullahaladzim. Artinya mereka juga memfitnah Ibunda Maryam itu sebagai sosok wanita yang berzina. Waliyadzubillah. Ini tuduhannya sangat parah banget. Makanya saya aneh. Kalau ada orang Nasrani di Indonesia contohnya, atau dimanapun berada lah, itu membela orang Yahudi itu aneh gitu. Karena sebetulnya yang melecehkan Tuhan mereka itu ya orang Yahudi. Dilecehkan sedemikian rupa. Singkat cerita, pada masa-masa itu, agama Yahudi memang masih eksklusif. Karena masih dianut oleh 12 suku Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Sampai pada abad ke-7. Nah, di sini antum perhatikan ya, peristiwa ini, ya, sejarah ini. Sampai kepada abad yang ke-7 muncullah sebuah fenomena integrasi penggabungan ya. Sebuah suku namanya suku Khazar. Sebuah suku bangsa yang katanya sih keturunan Turki. Ini mereka memeluk agama Yahudi dan kelak mereka dinamakan dengan suku ke-13 atau nama lainnya adalah suku Yahudi Khazar yang hari ini bertransformasi ya, setelah mereka beranak pinak ya menjadi banyak. Mereka bertransformasi menjadi Yahudi Ashkenazi. Orang lain nyebutnya Yahudi Eropa. Ini penting nih untuk Anda pahami. Jadi kita membahas dari sisi sejarahnya. Dan Yahudi Ashkenazi inilah yang hari ini sedang mendominasi Yahudi di dunia ini dan mendominasi kekuatan dunia internasional hari ini. Jadi Yahudi Ashkenazi ini sebetulnya nenek moyang mereka itu adalah para penyembah berhala, paganisme gitulah. Kalau kita membahas latar belakang mereka memeluk Yahudi itu panjang lagi. Intinya sejak abad ke-7 itulah hilang eksklusivitas agama Yahudi. Jadi semua orang itu boleh masuk ke Yahudi, termasuk